Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya dunia ini dengan semua negara dan masalahnya bisa bareng-bareng ngatasin isu-isu raksasa, kayak kemiskinan, perubahan iklim? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dua peta jalan global yang super ambisius, MDGs dan penerusnya, SDGs. Ya, pertanyaan gede tadi itu loh yang jadi pemicunya. Gara-gara mikirin itu, para pemimpin dunia akhirnya sadar, wah, kita butuh rencana aksi global yang terkoordinasi. Dan inilah pertama kalinya rencana semacam itu dibuat. Oke, tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu, segede apa sih masalahnya. Coba kita lihat. Waktu itu, PBB ngelihat dunia ini lagi dihadapin sama banyak banget rintangan besar yang parahnya lagi saling nyambung satu sama lain. Isu utamanya tuh bener-bener yang paling dasar loh. Ada kemiskinan ekstrim, terus ketimpangan sosial yang bikin renggang, jutaan anak nggak bisa sekolah, dan kerusakan lingkungan yang ngancem masa depan kita semua. Ngelihat semua ini ya jelas banget, kita harus gerak bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri lagi. Nah, dari situlah lahir upaya besar pertama untuk bikin rencana global yang terpadu. Namanya Millennium Development Goals, atau kita singkat aja ya, MDGs. Jadi, MDGs ini diluncurkan tahun 2000. Dan kerangka waktunya jelas banget, dikasih waktu 15 tahun buat ngejar target-target yang udah ditentuin. Adanya deadline ini penting banget, soalnya bikin semua orang fokus dan ngasih momentum buat aksi global. Terus, targetnya apa aja sih? Intinya ada 8 tujuan utama yang jadi fondasinya. Isinya tuh soal kebutuhan paling dasar manusia, memberantas kemiskinan dan kelaparan, terus juga isu-isu krusial kayak pendidikan untuk semua, kesetaraan gender, sama peningkatan kesehatan. Bener-bener hal-hal yang fundamental. Gimana hasilnya? Ternyata, kemajuannya luar biasa loh. Salah satu pencapaian paling keren itu angka kemiskinan ekstrim berhasil dipotong setengah. Wow! Tapi, di saat yang sama, dunia juga sadar, masih banyak PR yang tersisa, dan untuk nyelesainnya, kita butuh pendekatan yang lebih luas lagi, lebih komprehensif. Nah, ini nih yang membawa kita ke babak selanjutnya, evolusi menuju Sustainable Development Goals, atau SDGs. Ini adalah langkah berikutnya, yang lahir dari semua pelajaran yang kita dapat selama era MDGs. Bedanya apa sih sama MDGs? Wah, beda banget. Kalau MDGs itu fokusnya lebih ke negara berkembang, nah SDGs ini dirancang buat semua negara. Universal, mau negara kaya, negara miskin, semua kena. Tujuannya juga jauh lebih banyak, dari 8 jadi 17. Dan pendekatannya lebih keren, karena nyatuin 3 pilar sekaligus, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan inilah dia, cetak biru global kita sekarang, yang berlaku dari 2016 sampai 2030. Ini rencana induk yang jauh lebih ambisius, dan semuanya saling nyambung. Oke, 17 tujuan ini biar gampang kita kelompokin aja ya. Kelompok pertama fokusnya ke manusia dan kebutuhan dasar. Ini mencakup 6 tujuan awal yang jadi pilar utama buat martabat dan kesejahteraan kita sebagai manusia. Lanjut ke kelompok kedua ya. Ini soal kesejahteraan dan infrastruktur. Nah, di sini kita ngomongin mesin penggerak kemajuannya, mulai dari energi bersih, pekerjaan yang layak, sampai inovasi dan kota yang berkelanjutan. Tujuannya, ya buat ngebangun ekonomi global yang adil buat semua orang. Dan terakhir, ada kelompok yang isinya planet, perdamaian, dan kemitraan. Ini penting banget kan? Karena menegaskan kalau pembangunan itu nggak ada artinya tanpa planet yang sehat, masyarakat yang damai, dan kerjasama global yang solid. Semuanya saling terkait, nggak bisa dipisahin. Oke, 17 tujuan itu kan banyak banget ya. Biar nggak abstrak, gimana kalau kita bedah salah satu tujuannya? Biar lebih kebayang dan lebih relevan buat kita. Kita bakal fokus ke tujuan nomor 4. Jadi ini dia, SDG 4, pendidikan berkualitas. Nah, tujuannya itu bukan cuma bangun sekolah loh, tapi memastikan setiap orang dapat pendidikan yang inklusif. Maksudnya adil buat semua, nggak peduli latar belakangnya apa, kemampuannya gimana, gendernya apa, dan pastinya pendidikan yang berkualitas yang bisa ngebuka peluang seumur hidup. Karena pendidikan itu fondasi dari semua tujuan lainnya kan. Terus pendidikan berkualitas itu prakteknya gimana sih? Artinya, aksesnya harus setara, dari PAUD sampai kuliah. Kualitas gurunya juga harus ditingkatkan. Dan yang paling penting, pendidikan itu harus bisa ngebekalin siswa dengan skill berpikir kritis dan kesadaran global, biar mereka siap ngadepin tantangan di masa depan. Oke, sekarang kita sampai ke bagian kesimpulan. Yuk kita fokus ke filosofi inti yang jadi jiwanya seluruh agenda SDGs ini. Intinya tuh sebenarnya bisa dirangkum dalam satu moto yang kuat banget, no one left behind, atau tidak meninggalkan siapapun di belakang. Ini tuh janji kalau kemajuan harus bisa dirasain sama semua orang, terutama mereka yang paling rentan. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini,
Keberhasilan agenda super ambisius ini bukan cuma tugasnya pemerintah. Nggak bisa, ini butuh partisipasi aktif dari kita semua. Dari sektor swasta, akademisi, sampai ya setiap individu di masyarakat. Ini kerjaan bareng-bareng. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang paling penting, dan ini ditujukan langsung buat kamu. Dalam misi global yang gede banget ini, peran apa yang bakal kamu mainkan?